Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis teknikal dan strategi investasi. Yang beranggotakan ada 3 orang, yaitu Ahmad Sidik, Melani Kasafitri, dan Risa Pamukas. Selanjutnya, apa investasi itu? Investasi sering diartikan masyarakat sebagai penanaman modal dan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, baik itu di dalam negeri atau di luar negeri. Pada umumnya, tujuan investor melakukan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan resiko yang minimal. Sedangkan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan resiko, maka seseorang investor harus membentuk suatu portofolio saham. Investasi memerlukan alat bantu dalam pelaksanaannya. Kesalahan dalam pengambilan keputusan investasi akan menimbulkan kerugian bagi para investor. Oleh karena itu, analisis saham dapat digunakan untuk mengurangi resiko yang ada pada investasi saham. Analisis teknikal digunakan untuk membantu proses analisis suatu saham dengan mudah dan cepat. Analisis teknikal merupakan analisis yang fokus pada pergerakan harga dan banyaknya transaksi sebuah saham. Investor menggunakan beberapa cara analisis untuk menentukan titik jual dan beli. Masing-masing analisis teknikal memiliki gambaran yang berbeda dalam penentuan perdagangan di bursa. Kerangka analisis teknikal. Analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau menjual saham dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis ataupun menggunakan analisis grafis. Analisis teknikal dapat diaplikasikan pada agregat harga dan saham individual menggunakan grafik dan indikator teknis. Harga saham dan volume perdagangan menjadi alat yang penting dalam analisis teknikal dan grafik menjadi mekanisme yang paling penting untuk menunjukkan informasi ini. Dengan menggunakan grafik, analisis teknikal dapat mengidentifikasi tren dan pola harga saham yang dapat memberikan informasi sinyal perdagangan. Data volume perdagangan digunakan untuk menjelaskan kondisi umum yang terjadi di pasar dan dapat membantu nilai trennya. Bukti-bukti menunjukkan peningkatan, penurunan, dan pasar biasanya berkaitan dengan peningkatan volume perdagangan. Beberapa indikator teknis yang sering dipergunakan adalah moving average, new high and low, volume perdagangan, dan short in terms ratio. Yang pertama, moving average convergence divergence atau MACD adalah indikator yang berfungsi untuk menunjukkan tren yang sedang terjadi dalam perdagangan saham. Indikator ini mudah dibaca karena hanya menggunakan dua garis yang saling berpotong. MACD terdiri dari dua garis, yaitu garis MACD yang berwarna biru dan garis sinyal berwarna merah. Pada saat garis MACD dan garis sinyal bertemu atau saling berpotong, maka pada saat itulah investor mengambil keputusan membeli atau menjual suatu saham. Sinyal beli terjadi ketika garis MACD memotong garis sinyal ke atas, dan sinyal jual terjadi ketika garis MACD memotong ke bawah garis sinyal. Selanjutnya, Relative Strength Index atau RSI. RSI merupakan suatu analisis yang mengukur kecepatan perubahan kenaikan dan penurunan dalam pergerakan harga saham. Indikator RSI dapat memberikan informasi apakah harga pasar sudah overbought atau oversold. Indikator RSI bernilai dari angka 1 sampai 100, di mana apabila posisi garis SRI berada di angka 70%, maka saham sudah overbought, dan sedangkan bila garis berada di bawah 30%, maka saham sudah oversold. Selanjutnya, new high and low. Para analisis teknikal menyimpulkan bahwa pasar akan bullish, yang artinya harga akan naik apabila sejumlah besar saham mencapai harga tertinggi selama 52 minggu terakhir. Yang selanjutnya, volume perdagangan. Kegiatan perdagangan dalam volume yang sangat tinggi di suatu bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik atau bullish. Yang terakhir, short interest ratio. Short interest untuk suatu saham menunjukkan jumlah saham yang dilakukan short selling tetapi belum melakukan pembelian kembali. Short interest dirumuskan sebagai berikut. Short interest ratio sama dengan jumlah saham yang di short selling dibagi dengan rata-rata volume perdagangan harian. Selanjutnya, penggunaan grafik atau chart. Chart yang digunakan mungkin berbentuk bar chart atau line chart.
Dengan bar chart, diperlukan informasi tentang harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan untuk digambarkan dalam chart tersebut. Sedangkan line chart hanya memerlukan harga penutupan untuk digambarkan dalam chart tersebut. Yang pertama ada pola-pola chart. Penggunaan chart dimaksudkan untuk mengenali pola-pola atau patterns dari gerakan harga saham atau indeks pasar yang diamati. Yang kedua, key reversals. Key reversal stop menunjukkan gerakan harga yang secara cepat naik, tapi pada akhir periode kembali lagi ke posisi awal periode. Hal yang sebaiknya terjadi untuk key reversal bottom. Yang ketiga, head and shoulder. Pola kepala dan bahu ditunjukkan untuk suatu saham yang berbeda pada titik tertentu. Yang keempat, triple tops. Analisis yang terpercaya bahwa gerakan harga saham akan mengikuti pola triple tops berpendapat bahwa setelah melalui 3 puncak harga, maka saham tersebut akan jatuh harganya. Yang kelima, ascending and descending triangles. Terjadi jika gerakan harga antara garis batas horizontal dan garis batas bawah yang mempunyai slope meningkat. Yang keenam, relative strength. Relative strength suatu saham menunjukkan harga saham tersebut dengan harga indeks pasar atau indeks industri. Relative Strength Index atau RSI dihitung dengan formula sebagai berikut. RSI sama dengan 100 dikurang buka kurung 100 dibagi 1 tambah RS tutup kurung. Pengujian analisis teknikal. Dalam pengujian akurasi analisis teknikal tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama resiko, yang kedua biaya transaksi, yang ketiga konsistensi, yang keempat validitas di luar sampel yang dipergunakan, yang kelima strategi investasi. Strategi investasi ini ada dua, yaitu strategi investasi pasif, yang merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham, dan hanya mendasar pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Tujuan dari strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekan seminimal mungkin risiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Lalu yang kedua, strategi investasi aktif. Merupakan tindakan investor secara aktif dalam melakukan pemilihan dan jual beli saham, mencari informasi, mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai mendapatkan return abnormal. Tujuan dari strategi aktif ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari segi pasif. Ada 3 strategi yang biasa dipakai investor dalam menjalankan strategi aktif portofolio saham. Yang pertama yaitu pemilihan saham, yang kedua rotasi sektor, yang ketiga strategi momentum harga. Kesimpulannya, analisis teknikal pada umumnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan masuk pasar atau menjual saham keluar pasar dengan memanfaatkan indikator-indikator teknis maupun dengan pendekatan grafis. Indikator teknis yang sering digunakan adalah moving average, new high and low, volume perdagangan, dan short interest ratio. Pemodal dapat menggunakan strategi pemilihan saham yang termasuk growth stock atau value stock. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Dan itulah hasil singkat presentasi dari kelompok kita. Semoga apa yang kami presentasikan menjadi bahan untuk kita semua jika kita ingin terjun ke dunia saham, alangkah baiknya kita untuk menganalisis saham tersebut agar kita tidak terjerumus di resiko yang tinggi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.